Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sedulur dengan Berkah Family Official. Sebagaimana biasa, kita sebagai manusia tentunya memohon kepada Allah SWT, kepada Sang Pencipta. Ini untuk membuktikan bahwa kita ini hamba itu lemah. Jadi kita bolak-balik selalu seringkali kita merengek-rengek kepada Allah, meminta kepada Allah itu bukan menunjukkan kita ini merasa wah atau merasa soleh, itu bukan, tapi untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah sehingga nggak bisa apa-apa. Kita lemah, makanya kita memohon kepada Allah yang kuat. Kita lemah, bukti kita lemah. Sangat banyak keinginan kita, kemauan kita yang tidak tercapai. Contohnya pingin istri yang cantik, yang rima, yang soleha, istri 4, nggak kesampaian juga. Nah, itu begitu kita lemah. Begitu juga seorang istri pingin suami yang alim, suami yang kaya, suami yang soleh, yang nggak poligami, yang nggak melirik wanita lain, nggak kesampaian juga. Nah, itu bukti bahwa kita ini lemah. Nah, ini banyak, nggak sedikit, bukan tidak memang banyak keinginan kita yang nggak tercapai, yang tidak bisa kita capai. Itu membuktikan bahwa kita ini memang lemah. Nah, makanya kita selalu memohon kepada Allah, semoga sedulur semua dalam sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya. Semoga barokah kehidupan kita, barokah dunia wal akhirah. Sedulur, kali ini kita masih explore di seputaran Ujung Batu. Jadi kita ini hendak makan bakso ya. Masih mengurusi perut juga ini. Makan bakso. Ini bakso rudal kalau nggak salah namanya. Bakso rudal apa mas siapa? Itu lupa saya namanya. Bakso rudal. Rudal itu kalau dulu itu terasa kata-kata rudal itu ya fobia atau mengerikan. Kalau sekarang udah banyak bakso rudal, bakso meriam, bakso mercon, udah enggak, kayaknya mainan aja kata-kata itu. Andai kata ada orang Indonesia terus migran jadi imigran ke Amerika, jual bakso yang judulnya bakso rudal, terus mungkin di sana pakai bahasa Inggris, bakso rudal, bakso apa itu, itu bisa ketar-ketir juga, ngeri juga mereka tuh. Wah, ini orang Indonesia ini membuat bakso rudal, wah ini bahaya, ini teroris ini, rudalnya jadi andalan teroris ini. Wah, bisa diperiksa, bisa dia ngeri lah pokoknya. Kalau seandainya orang Indonesia yang merantau ke sana jual bakso, judulnya bakso rudal, ya memang namanya bakso rudal. Kalau sekarang kan udah, kalau di kita kan udah biasa bakso rudal, bakso mercon, bakso meriam, bakso bom, segala macam, udah kayak ya namanya makanan. Nggak ngerti ya mengenai makanan ya sedulur, perlu kita syukuri, bukan perlu, memang harus kita syukuri ya tentang makanan sedulur ya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, hendaklah kamu itu perhatikan
apa yang kamu makan. Nah, ini orang alim memberitahu bahwa makanan yang kita makan itu harus baik, halal dan baik, halal dan thayyibah. Nah, ini yang paling utama. Yang perutama itu kehalalannya, kehalalannya. Nah, ini yang paling utama. Hal dari cara mengolahnya, cara mendapatkannya, pokoknya halal lah. Mungkin kalau misalnya hewan sembelihnya itu, contohnya misalnya ayam atau sapi itu, kami penyembelihannya harus itu halal. Terus pengolahannya, itu yang perlu, yang utama, sesuatu yang masuk dalam perut kita itu mesti halal. Karena satu biji, satu barang haram yang masuk dalam perut kita, maka layak neraka tempatnya. Nah, inilah yang seharusnya kita perhatikan. Yang masalah thayyib, baik, itu yang nomor 2. Yang pertama halal. Nah, ini jangan pula kayak anak-anak sekarang, halal haram hantam. Wah, udah keblinger ya. Waktu saya muda-muda kan gitu, saya seakan-akan semboyan omongannya itu halal haram hantam. Wah, udah ya, namanya anak muda kan mikirnya nomor 2. Jadi sedulur, ini makanan nih yang utama itu kehalalan. Karena halal jelas, haram jelas. Yang ragu-ragu itu tanya pada ahlinya. Yang subhat itu tanya pada ahlinya. Tidak mesti kita tinggalkan. Kan ada sekarang belum subhat tinggalkan, ya jangan. Tidak seperti itu. Tanya pada ahlinya. Nanti biar jelas halal atau haramnya. Kalau halal ya kita konsumsi, kalau haram ya kita tinggalkan, kan itu. Jangan mengambil tindakan sendiri, ragu-ragu itu subhat tinggalkan, ya tidak seperti itu. Halal jelas, haram jelas, ragu-ragu tanya pada ahlinya. Nah, ini yang utama. Jadi kita ini makan bakso rudal ini, kalau ke Ujung Batu, istri saya itu kelanganannya ya bakso sini, senangannya nih yang besar itu. Kalau saya di sini pesannya yang bakso yang kecil. Kalau saya pesan itu bakso kosong, itu bakso. Kalau sini istilahnya bakso kosong, bakso yang sama kuah tok itu loh, nggak pakai mie itu. Nah, itu bakso kosong namanya sini. Nah, saya sukanya yang kecil-kecil. Kalau istilahnya yang besar itu bakso rudalnya itu, kalau saya biasa aja. Kalau istri saya sukanya di sini. Kalau saya sebenarnya masih kurang pasnya itu karena menurut lidah saya ini kuahnya terlalu agak asin. Nah, itu. Jadi saya kurang pas ini. Bukan kurang pas, atau ya kurang dikit lah. Kalau menurut istri ini paling udah mantep banget. Kalau saya yang beda saya. Jadi makan di sini. Nah, ini termasuk kalau bakso biasa itu yang saya konsumsi itu harganya seporsi itu Rp13.000. Kalau yang bakso rudal itu Rp15.000. Kalau mie ayam bakso itu kalau yang biasa itu ya Rp15.000 juga. Mie ayam bakso. Kalau di Jawa itu namanya miso, mie ayam bakso. Kalau di sini miso lain lagi. Ada nama miso, yaitu mie ada ayamnya, yang mirip-mirip soto, bukan soto, beda, ada bumbu yang khusus beda itu miso dengan sotonya itu. Nah, kalau di Jawa miso itu ya mie ayam bakso. Kalau di sini miso ada sendiri, mie ayam bakso lebih. Nah, ini kalau di sini ya sedulur ya, tentang makanan. Rasulullah SAW mengajarkan sunnah memuji makanan. Sunnah artinya dianjurkan memuji makanan. Masakan itu bagus dipuji. Misalnya istri kita masakan sesuatu, wah enak banget nih masakannya. Nah, ini menyenangkan
istri atau yang masak ini sunnah, artinya memang dianjurkan. Nah, kan seneng yang masak, karena dan tidak boleh kita mencaci makanan, menghina makanan. Apa ini kok asin banget, kok wah kurang ini nggak dianjurkan. Karena kita bisa bayangkan ya, memasak itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran, dan biaya juga mestinya. Nah, itu istri kita masak di dapur dengan pemikiran, dia bingung mau masak apa, mau bagaimana, kan hanya memenuhi kebutuhan untuk makan satu keluarga. Mungkin si suami yang begini, anak ini kan itu butuh bingung, udah itu masak lagi, belum kadang beresiko lagi, namanya panas segala macam. Udah itu begitu disajikan kok wah nggak enak, gimana sakit, gimana terasa hati itu, capek-capek masak, udah itu dihina, dicaci. Makanya Rasulullah nggak menganjurkan atau bahkan memakruhkan mencaci makanan. Rasul contohkan tuh, kalau dia makan suka isi makan, kalau nggak suka dia diam, nggak mengomentari. Jadi kalau dia nggak suka ya udah diam, nggak dimakan. Nah itu aja. Bahkan pernah suatu ketika makanan itu nggak enak atau asin bagaimana, ketika dia makan nggak dimakan oleh Rasulullah. Istrinya, gimana kok nggak dimakan? Coba istilahnya dicicipi. Ketika dicicipi yang istrinya itu wah asin banget, wah maaf, minta maaf banget. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia nggak menghina makanan, nggak mencaci makanan. Kok wah asem ya, atau apa, wasin lah, inilah. Maka dia menghormati, menghargai yang masak, menghargai istri. Kalau kita kan sekarang baru pulang dari masjid atau dari mana, mungkin punya kopi nggak ada, udah mana kopinya ini? Wah ternyata istrinya lagi ngopi, ini bayinya ini belum masak air, wah muring-muring. Nah ini bukan akhlak yang diajarkan. Ya bahkan sebenarnya masak itu sebenarnya ya termasuk tanggung jawab suami. Maka ya kalau memang kita pulang atau saya pulang itu dari mana, kalau belum ada apa-apa ya udah diam. Kalau kita lakukan sendiri, kita masak air sedikit, kita buat kopi sendiri, apa susahnya sih? Kalau mau capek, ya istri di rumah ya capek juga. Emangnya laki-laki aja yang capek, perempuan juga capek di rumah itu. Kan banyak di video-video atau apa yang menunjukkan kesibukan istri di rumah selama 24 jam itu. Tentang makanan ya, makanan itu disyukuri, memang harus disyukuri. Kalau nggak syukur wah dah gimana ya. Ya karena namanya makanan itu kan gimana ya, kita bisa makan itu udah alhamdulillah banget, bisa makan. Walaupun tuh makan itu bukan nikmat yang utama ya, bukan nikmat utama. Tapi kalau nggak makan juga, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak makan, wah lemes, lama-lama mati. Makanya Al-Quran juga membahas karena makan dan minumlah kamu dengan baik, dan jangan berlebihan. Makan dan minum dan jangan berlebihan. Makan itu diperintahkan, makan itu diperintahkan. Ada orang ngomong apa kita pucuk membahas makanan, ya coba kalau nggak makan mati yo. Kalau orang sakit yang sakit parah itu, ada itu orang sakit obatnya itu mahal, dan mahal obatnya. Jadi kalau nggak makan itu bisa sebulan setelah itu mati gitu. Obatnya mahal, kalau nggak makan itu bertahan sebulan. Jadi kalau nggak makan obat itu sebulan mati. Kalau nggak makan nasi, nggak sampai sebulan, seminggu nggak makan itu, maksudnya bukan nasi, nggak makan gitu. Lemes nggak bisa ngapa, mati juga, nggak sampai sebulan mati. Nah itu penting mana? Ya penting makanan daripada obat kok.
Jadi makanya makanan itu yang paling utama, yang pertama kita perhatikan itu kehalalannya, karena halal itu menyangkut nanti ya kedepannya. Secara agama itu udah jelas, halal haram itu ya, halal itu baik, haram itu buruk, surga neraka nanti akhirnya. Dari kesehatan, halal itu jelas pasti baik. Nah, halal itu mulai dari medis ya, halal itu baik. Kalau baik belum tentu halal ya. Belum tentu halal ya. Banyak kok makanan baik, kesehatan baik, tapi belum tentu halal ya, ini ada ya. Jadi kita perhatikan halal dan thayyibah, halal dan baik. Kemudian kalau udah halal baik maka dia akan berkah. Berkah itu ya, Allah datangin keberkahan itu ya memang berefek kepada kebaikan diri kita. Keberkahan, kebaikan buat diri kita, kehidupan kita baik, rezeki kita baik, umur kita baik, ya udah berkah itu. Apa sih ciri-ciri rezeki yang berkah atau makanan atau rezeki lah, garis besarnya rezeki. Berkah itu, keberkahan dalam rezeki itu ya, yang pertama itu mudah mendapatkannya itu. Nah, ini ciri-ciri berkah, mudah mendapatkannya rezeki itu. Misalnya rezeki itu ya mungkin di sekitar rumah, tidak perlu jauh-jauh bagi merantau, atau itu salah satu, bukan kok mesti. Contohnya mudah dapatkannya dalam bisnis usaha, mudah lancar rezekinya. Dalam bekerja mungkin sebagai buruh, sebagai pegawai, mudah itu, perjalanan mudah. Ini berkah, mudah mendapatkannya. Mendapatkan rezeki itu mudah, itu ciri-ciri berkah. Kemudian ciri berkah berikutnya itu, yang berkah itu mencukupi. Nah, ini mencukupi kebutuhan, mencukupi kebutuhan. Jadi namanya mencukupi, tidak berpatokan pada jumlah besar atau kecil, banyak atau sedikit, tapi mencukupi. Ada mungkin satu keluarga, anaknya banyak, gajinya pas-pasan tapi cukup. Ini salah satu bukti berkah. Ada keluarga, anaknya ya banyak, tidak sedikit, mungkin 3 atau 5, atau banyak 2 gitu. Penghasilannya lumayan, artinya lebih dari itu, tapi terkadang kurang. Ini berarti kurang berkah, kurang berkah ya. Jadi intinya mencukupi, banyak atau sedikit, kecil atau besar, kalau itu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, kebutuhan hidupnya itu, yaitu termasuk ciri-ciri berkah. Berkah ya. Jadi sehingga kebutuhan itu ya yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah, ini kan sesuatu kurang karena dia berpatokan pada keinginan, bukan kebutuhan. Nah, ini. Sehingga kalau dia mengandalkan atau mementingkan keinginan, ya memang susah untuk apa? Untuk cukup, untuk berkah. Jadi namanya kita itu ya, kita kedepankan kebutuhan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan. Nah, ini supaya rezeki kita itu berkah.
Kemudian bukti berkah atau ciri berkah, keberkah dalam rezeki kita itu yaitu semakin kita itu taat kepada Sang Pencipta dengan adanya rezeki itu. Dengan adanya rezeki itu kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bukti berkah. Semakin dekat, semakin taat dengan rezeki itu. Dengan rezeki itu kita bisa berinfak, zakat, sedekah, bisa untuk ibadah-ibadah lainnya, ibadah haji. Nah, itu berkah, ciri-ciri berkah, contoh berkah ya. Dengan adanya rezeki itu, kita gunakan rezeki itu untuk membangun pesantren, untuk membangun sekolah, untuk membangun masjid, musola, madrasah. Nah, ini. Itu ciri-ciri rezeki yang berkah. Untuk fisabilillah, untuk naik haji, umroh, untuk menyantuni anak yatim. Ada rezeki di situ yang kita gunakan untuk itu. Nah, ini berkah. Jadi kalau berkah, maka dia berimbas kepada kebaikan. Orang pun baik kepada kita, kita baik. Allah pun baik kepada kita. Kalau kita gunakan rezeki itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, Allah senang. Tapi kalau enggak, ada rezeki tapi enggak sesuai dengan yang apa? Yang dikehendaki Allah, wah kita bakal enggak bagus. Allah marah. Gambarannya beginilah. Contohnya begini. Ketika kita sedang duduklah di rumah, kemudian ada orang datang. Assalamualaikum, masuk. Setelah masuk, dia nyampaikan hajatnya. Pak, saya mau minjem uang. Oh ya. Tanya berapa? 100.000 Pak. Oh ya. Ditanya untuk apa? Anak saya demam, mau saya bawa ke klinik atau untuk berobat. Jadi 100 cukup. Karena mungkin berobat kan nggak begitu banyak kalau demam bayinya atau anaknya, balitanya kan. Nah, oh iyalah, pergi ke dalam mengambilkan uang 100.000. Nah ini Pak, setelah diberikan uang itu 100.000 itu, kemudian sama yang minjam itu dilinting Pak, dilinting, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian dihidupin mancis, korek jus, nah, kayak jadikan rokok gitu. Nah, kayak dijadikan rokok itu, ngerokok itu pakai uang itu. Nah, gimana coba Pak? Itu sudah sah, asalnya sudah milik dia, sudah kita pinjam, sudah dia sudah minjam, akad pinjam sudah jelas. Marah ndak kita itu? Tadi bilangnya untuk ngobati anaknya, tapi begitu dikasih uangnya malah dilinting, dibakar untuk merokok itu. Marah ndak? Ya mesti marah. Walaupun udah jelas itu udah uang nanti dia bayar, tapi kan nggak sesuai dengan yang dia ucapkan dan nggak sesuai dengan ekspektasi impian kita atau gambaran kita. Karena gambaran kita kan meminjam uang untuk meringankan bebannya, untuk memudahkan nanti anaknya ke rumah sakit, biayanya sehingga cepat sembuh. Tapi begitu dikasih kok dibakar gitu, kan marah kita. Walaupun itu udah hak dia, ya suka-suka dia. Tapi kan ya begitu juga Allah. Allah kasih rezeki kita. Ya maksud Allah supaya begini untuk membiayai kebutuhan keluargamu ini nanti sisanya untuk zakat, untuk infak dan sebagainya. Tapi malah digunakan untuk hal-hal lain, untuk maksiat, omben-omben, minum, judi dan lain sebagainya. Ya pasti Allah marah, karena nggak sesuai dengan yang Allah kehendaki, marah. Nah, ya kalau udah marah gimana mau berkah rezeki itu? Allah aja nggak suka. Nah, maka
rezeki itu supaya berkah, ya kita gunakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Itulah buktinya, membuktikan bahwa kita mensyukuri nikmat itu sebagaimana yang kita bicarakan di video itu berikut sebelumnya. Kadang kalau saya sering mengungkapkan kata-kata syukur. Untuk syukur, selalu bersyukur, karena orang syukur itu Allah sayangi, Allah senangi. Syukur itu sangat berat. Jadi memang kita mesti bersyukur. Dan kita memang mesti bersyukur. Dengan bersyukur itu nantinya Allah tempatkan di tempat yang terbaiknya. Ya, babakan masalah rezeki, masalah makan atau rezeki lah, harta ini, mensyukurinya itu dengan memberikan, dengan menginfakkan harta kita. Kalau dikatakan mumpung masih miskin, mumpung masih belum kaya, bersegeralah berinfak. Bersegeralah berinfak. Karena nanti kalau udah kaya itu terasa berat loh. Contohnya ketika miskin, punya uang 100.000, punya uang 100.000, ketika kita berikan 50.000 kepada guru kita atau mungkin orang miskin atau mungkin anak yatim, kita nggak begitu terlalu berat ya. Padahal itu setengah dari harta kita, setengah dari uang kita. Kita kasih 50.000 atau diminta lagi ya kita atau ustaz atau guru kita atau diminta kita nggak terlalu berat ya, walaupun tapi nggak begitu terlalu berat. Tapi juga nanti kita sudah punya kekayaan 1 miliar, diminta 500 juta oleh guru kita, mau enggak kita kasih? Wah, enggak mau. Padahal sama-sama 50% dengan yang tadi. Itu mumpung kita masih miskin, beringan tangan, dengan tangan itu bersedekah, mudah memberi. Itu memang jalan kita ya sedulur. Ini bicara ngobrol atau kok ngobrol, saya ngomong sendiri kok ya. Ini sudah makan baksonya pun sudah selesai, dan ini pesan juga untuk dibungkus untuk anak di rumah, anak satu di rumah itu kan, barunya di rumah, dibeliin juga lah, beliin bakso. Dan dia juga menikmati juga bakso. Ini bakso, jadi nggak kita saja. Murah kok. Bakso itu Rp13.000. Kalau bakso rudal itu Rp15.000. Nggak mahal, murah, kenyang dan enak pula. Paling adanya itu ada kropo, ada rambak ya. Kalau di sini di Riau ini banyak umum namanya jangek ya, kerupuk jangek kulit sapi, ada yang jangek ini dari tepung atau apa, yang asli kulit sapi itu. Kalau di sini kulit sapi. Ini kalau di Jawa itu namanya rambak kulit, enak itu. Ternyata itu bagus juga buat buat lambung. Ada katanya untuk obat emah atau apa itu, kerupuk jangek itu. Ini kalau ya kikil itu loh, kikil kulit itu loh. Jadi ini bagus ya. Ini ada biasa sering ada pokoknya. Kadang kerupuk, ya itu kerupuk, itu rambak, keripik
singkong kepi ubi tuh yang agak pedas itu, yang nggak terlalu pedas aja, pedas lah. Nah itu, nah di sini ada. Jadi biasanya itu kita makan berdua dengan istri, kemudian kita beli satu untuk anak di rumah. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ya untuk bawaan lah untuk anak di rumah, sendiri. Anak-anak saya 3, yang 2, yang kecil-kecil 2 itu masih di pondok, yang besarnya udah di rumah. Anak gadis satu di rumah. Ini sudah selesai kita makan, jadi kita melanjutkan lagi jalannya ke pasarnya, pasar Ujung Batu itu. Jadi setelah makan bakso, kita ke pasar lagi ngambil gilingan bakso. Atau tadi sebelum ke sini, sebelum makan bakso itu kita ke gilingan bakso untuk menggilingkan daging untuk buat bakso juga. Nah, itu jadi gilingan bakso, makan bakso, ya di seputaran bakso lah. Nah ya memang termasuk makanan favorit juga ya. Dan memang ya kuliner Indonesia ya, seperti itu, bakso, sate, soto, makan seputar itu. Nah, ya tidak ada makanan asli tradisional seperti itu, yang tidak ke barat-baratan, tidak ke Eropa, tidak ke Korea-Koreaan, ya makanan asli, murah meriah. Harganya kan paling pol-polnya 20-25 ribu rupiah itu rata-rata. Kalau misalnya sate, soto, bakso. Ini kita ke pasar ya, pasar untuk mengambil ini gilingan daging giling yang udah jeladren ya, jeladren itu untuk bakso itu. Jangan jadi di rumah ya juga buat bakso, ini juga makan bakso. Nah. Ya sedulur, yaitu sekilas tentang makanan, terutama bakso ya. Jadi makanan supaya kita ini memperhatikan apa yang kita makan. Ada makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan. Nah, itu. Jadi makan jangan berlebih-lebihan. Kalau udah berlebih-lebihan menjadi mudarat banget pokoknya. Coba kalau itu kekenyangan, wah udah kekenyangan, itu nggak bisa bangun, kekenyangan, wah sakit perutnya. Orang kelaparan itu lebih baik daripada orang kekenyangan. Kalau kelaparan dia lemas, tapi masih bisa berpikir. Tapi kalau orang kekenyangan, dia capek nggak bisa apa-apa dan nggak bisa berpikir. Kenyangan itu, nah itu. Katanya oleh medis itu kalau lapar itu darah itu mengalir ke otak. Katanya, ya betul enggak? Kalau kenyang darah mengalir ke perut. Nah itu. Jadi yang bergerak itu, yang kerja itu perutnya. Kalau lapar itu yang bekerja itu otaknya. Nah ini. Itu katanya. Walau alam. Jadi kalau lapar itu masih berpikir bagaimana caranya supaya kenyang, atau supaya supaya kenyang, bagaimana cara mengisi perut, bagaimana supaya perut terisi, masih bisa berpikir. Nah, tapi kalau orang kenyang dia nggak bisa berpikir. Dan tujuannya apa? Kalau orang kenyang pinginnya tidur. Nah, udah cocok banget itu, kalau kenyang enaknya tidur. Ayo namanya kekenyangan ya, udah mudarat lagi. Makanya makan dan minumlah kamu
dan jangan berlebih-lebihan. Ini dalam lebih-lebihan jumlah, dalam lebih-lebihan mungkin cara mendapatkan, jangan sampai menyakiti orang, menyamun segala macam, jangan menggunakan cara-cara yang haram, jangan merampas, mencuri. Ini contohnya, ini jangan berlebihan, jadi jangan melebihi dari syariat agama. Tidak boleh melebihi, berlebihan. Kemudian halal thayyib, maka barokah. Halal dan sehat menurut kebaikan. Thayyib itu bagus, baik menurut kesehatan. Kemudian berkah, makan untuk berkah. Nah, ini udah sampai di tempat penggilingan bakso. Demikian ya sedulur pertemuan kita kali ini. Semoga sedulur sehat, keluarga juga sehat, dapat afiah. Semoga kita semua nanti dalam husnul khotimah dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Itu keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.